Aku ini reinkarnasi Raja Naga. Kok kekuatan magisku malah disegel? Kapan ya penyegelannya bisa dibuka? Kasihan sekali. Suaminya pergi, bawa anaknya yang bodoh. Hidup cuma ngandalin sawah segini. Iya, benar. Anaknya udah 6-7 tahun, ngomong aja nggak bisa. Makan dulu, nak. Ibu, aku nggak lapar. Kenapa sampai sekarang aku masih nggak bisa bicara? Air ini jangan lupa diminum. Nona Shen, tanah ini kami ambil kembali untuk keluarga Zhang. Camus, cepat, bawa anak bodohmu pergi dari sini. Pergi. Atas dasar apa kau rampas tanah kami juga keluarga Zhang. Suamiku, Ziqiang, adalah anak sulung keluarga Zhang. Dabao adalah cucu sulung keluarga Zhang. Kalian sudah merebut harta keluarga Zhang kami. Gak cuma itu. Sepetak tanah terakhir ini, mau kalian rampas juga? Cucu sulung keluarga Zhang? Lihatlah si idiot ini. Udah gede, ngomong aja nggak becus. Keluarga Zhang kami, mana mungkin punya sampah kayak gini. Dia pasti bukan keturunan keluarga Zhang kami. Kamu. Aku ini reinkarnasi Raja Naga. Beraninya kau bilang aku sampah. Cari mati. Apa-apaan kamu? Tanda tangani ini. Cepat bawa anak bodohmu pergi dari sini. Ini tanah anakku. Siapapun nggak boleh merebutnya. Dasar perempuan brengsek. Kamu nggak mau terima baik-baik, mau terima paksa? Tuan, petir tiba-tiba menyambar. Pasti, Raja Naga marah. Apa kita udah melakukan hal keji ya? Kamu. Dasar kurang ajar. Camus, mulutmu nggak bisa ngomong yang benar. Kamu tunggu saja. Aku punya banyak cara buat ngurusinmu. Tunggu saja. Dabao. Nanti kalau ayahmu pulang, nggak ada yang berani ganggu kita lagi. Ibu, aku akan melindungi ibu. Kekuatan magisku hampir pulih. Ibu masak buah kamu. Mengteng, cepat lihat ladangmu, air di sawahmu, dipotong orang. Ini kan musim kemarau. Kalau airnya diputus, tanamannya bisa mati kering. Dabao. Ayo. Dosa banget sih. Anak segede ini, jalan aja masih sempoyongan. Sekarang airnya diputus lagi. Ibu dan anak ini benar-benar akan mati kelaparan. Tuan kami bilang, kalau kamu tidak menyerahkan tanah itu, air keluarga Zhang kami tidak akan boleh kamu pakai. Kalian terlalu jahat. Aku akan minta kepala suku menegakkan keadilan. Mau air? Gampang. Aku adalah reinkarnasi naga raja. Air datang. Kenapa petir lagi? Apa dosaku terlalu banyak? Kekuatan gaibku hanya pulih sedikit. Kepala suku. Anda harus membela kami, ibu dan anak ini. Kami juga keluarga Zhang. Satu marga, satu leluhur. Selama bertahun-tahun ini, Zhang Lauer telah merebut berapa banyak tanah kami. Sekarang tinggal beberapa petak tanah kurus. Hanya kukap untuk mini-ambung hidup kami berdua. Sekarang, tanah sedikit ini pan. Tidak dia lepaskan. Ini mau membunuh kami berdua. Dia bahkan memutus air di sawahku. Masih ada yang lebih jahat dari ini?
Kau perempuan brengsek. Quand t'as eu ini tant pas à pas? Ini adalah kelenteng marga Zhang. Le lure qui t'a semu à 10 en bas d'ici. Kokuma se au ramper puant. Beres apa masuk ke sini? Berani-beraninya. Manggir. Dabao. Mulutmu keluarga Zhang. Mulutmu keluarga Zhang. Coba tanya leluhur kita. Apakah marga Zhang bisa punya anak idiot seperti ini? Ini kederleluan. Kecilkan suaramu. Zhang Lauer bukan orang yang bisa diremehkan. Tapi, kalau dipikir-pikir, Ziqiang itu sangat pintar. Kok bisa punya anak idiot ini? Si idiot ini. Sebenarnya. Benar-benar anaknya Ziqiang gak sih? Kau sentuh anakku, aku lawan kau. Kukap. Masih ada aturan nggak sih? Kita semua satu keluarga. Ribut apa lagi? Mohon kepala suku ambil keputusan. Ini tempat untuk menyembah para leluhur. Sejak dulu, wanita tidak boleh masuk ke sini. Kau malah sembarangan masuk ke dalam. Di matamu, masih ada para leluhur nggak sih? Zhang Lauer mendidikmu. Salah di mana? Kepala suku. Begitukah cara Anda menegakkan keadilan? Seluruh marga tahu. Zhang Lauer suka menindas orang. Bagaimana bisa Anda begitu memihak padanya? Bergen. Kau perempuan brengsek. Di sini, apa ada hak? Perempuan seperti kalian untuk bicara, kalau berani, suruh suamimu yang bicara. Ai Greco. Kau kan selalu bilang, dia adalah cucu tertua marga Zhang. Suruh dia bicara. Jangan ganggu anakku. Aku ganggu dia. Mau apa? Si idiot que Silbegini. Aku ganggu dia. Masa dia bisa gigit aku? Kau anak setan. Berani-beraninya aku jijiaki. Kau yang suruh aku gigit, aku cuma memenuhi permintaanmu. Kenapa masih tidak puas? Enaka. Kamu bisa bicara. Kamu bisa bicara. Si idiot ini ternyata bisa bicara. Camus. Dasar idiot. Bisa bicara juga. Ibu, aku akan melindungimu. Si idiot ini benar-benar bisa bicara. Ini keajaiban. Ini. Ibu dan anak ini sungguh tidak mudah. Bukannya kau minta pria di keluarga kami untuk berbicara? Baiklah, aku yang akan bicara. Zhang Lauer merampas tanah kami, memutus air kami, dan mengganggu ibuku. Bagaimana ini diselesaikan? Ini urusan keluarga kalian sendiri. Kalian pulang dan diskusikan sendiri. Harmoni itu yang utama. Sekarang kau bilang padaku, harmoni itu yang utama? Aku memang merampas tanahmu, memutus airmu. Terus mau apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Keluargaku punya 2 anak laki-laki. Satu sedang belajar di Jepang. Satu lagi jadi pejabat di luar. Semuanya hebat. Coba lihat, si idiot kecil di keluargamu ini. Baru bisa bicara di usia 7 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Apa kehebatannya? Keluarga Zhang di masa depan. Pasti bergantung pada garis keturunan kami. Kalau lebih kuat darimu, boleh mengganggumu? Betul. Calo Kolobi Kuadariku. Menggangguku pun aku terima. Tapi si idiot kecil sepertimu ini, apa masa depanmu? Kau mengganggu kami berdua seperti ini. Ziqiang tidak akan membiarkanmu pulang. Dasar wanita bodoh. Suamimu sudah lama meninggalkan kalian. Dia sudah di luar. Ziqiang kenapa? Kau tahu keberadaannya? Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangani akta tanahnya. Bawa anak idiotmu ini. Pergi dari desa Zhang. Kau keterlaluan. Kepala suku. Kalau mata Anda tidak buta. Seharusnya Anda bisa menilai. Lihat apa yang dia katakan. Satu keluarga, harmoni itu yang utama. Zhang Lauer ini, bagaimanapun, adalah paman sepupumu. Adalah orang yang lebih tua. Anakmu, bicara seperti itu padanya. Benarkah? Keluarga Zhang, hanya 2 anak Dawei yang paling sukses. Di masa depan, untuk mengharumkan nama keluarga Zhang, masih harus mengandalkan keluarganya. Masa? Mengandalkan anakmu? Kamu. Dia merampas tanah kami.
memutus air kami. Dia ingin memaksa kami berdua ke jalan buntu. Kamu masih membelanya seperti ini? Masih adakah keadilan di dunia ini? Sekarang adalah tahun kekeringan. Jiangzhou sudah 3 tahun tidak turun hujan. Kamu harus tahu diri. Jangan terus-terusan bersikeras seperti ini. Cepat berikan tanah itu padanya. Bukankah selesai urusannya? Betul. Tanpa air, aku lihat bagaimana kalian hidup. Tanaman kalian besok pasti mati. Kalian berdua cepat atau lambat akan mati kelaparan. Mau kelaparkan aku tidak semudah itu. Gawat. Gawat, tanah kalian hampir mati kekeringan. Kepala suku, aku mohon pada Anda. Aku mohon beri kami berdua jalan hidup. Aku mohon pada Anda. Beri kami berdua jalan hidup. Aku mohon pada Anda. Ibu, tidak perlu memohon pada mereka. Cuman air kan? Kita punya banyak. Ini bagaimana ya? Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita berdua mati kelaparan. Bajingan kecil. Bukannya kamu bilang punya banyak air? Coba kamu ciptakan air. Tunjukkan pada semua orang. Biar kita semua melihat. Sayang sekali. Tanaman di ladang ini hampir mati kekeringan. Nguyen Yat-shen, kamu ini lebih cepat berikan tanah ini pada Dawei. Kamu tidak bisa membedakan benar salah. Tidak pantas jadi kepala suku. Kurang ajar. Dasar perempuan brengsek. Berani-beraninya kamu menghina kepala suku. Masih ada aturan tidak? Berani-beraninya kamu pukul ibuku. Dabao. Kita tidak bisa melawan mereka. Paman Zipupu. Aku mohon padamu. Dabao juga masih keturunan keluarga Zhang. Tolong beri dia jalan hidup. Aku mati tidak apia-apia. Tapi Dabao. Dia masih anak-anak. Kasihanilah dia. Perempuan brengsek. Sekarang baru tahu susahnya? Tadi bukannya masih keras kepala? Ibu. Dabao. Baik. Mau hidup boleh. Serahkan tanah ini padaku. Lalu, datang ke rumahku. Meleyaniku. Bagus sekali. Hujan turun. Tanamanku selamat. Anakku tidak akan mati kelaparan. Ini bagaimana? Air hujan hanya turun di sawah keluarga Chen. Sawahku juga kekurangan air. Dewa Naga. Talon Turunkan Hujan Antaka juga. Menurutku sih, Dewa Naga tidak tega melihat janda dan anak yatim ini ditindas. Makanya beliau turun tangan membantu. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada hukum karma. Cepat pergi. Ini bagus. Ini kan anaknya Zhang Laoer. Anak sulungnya sudah pulang. Ini anakku, Ziwan, baru pulang dari Jepang, Ziyuan. Ayah. Mulai sekarang, aku tidak lagi bernama Zhang Ziwan. Namaku adalah Zhang Ben Ziwan. Nak. Zhang Ben Ziyuan. Kalau begitu, apakah itu masih keluarga Zhang? Kau dan aku, ayah dan anak, bahkan tidak memiliki marga yang sama. Ayah juga bisa ikut marga saya. Aku adalah lulusan luar negeri dari Jepang. Ilmu yang kudapat sudah menimba ilmu dari barat. Zhang Ben Dawe. Kalau begitu, lalu leluhur kita bagaimana? Ayah. Sekarang aku pulang untuk melakukan sesuatu yang besar. Di Jepang, aku belajar meteorologi. Jiangzhou kita ini bukan sudah dilanda kekeringan 3 tahun? Kali ini, aku akan menggunakan ilmu meteorologi untuk memohon hujan bagi rakyat. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Gubernur dan para tokoh terkemuka di provinsi ini akan datang ke sini untuk menyaksikan upacara. Anakku sudah sukses. Anakku sudah sukses. Minta hujan, aku Dewa Naga tidak setuju. Lihat saja bagaimana kau memohon. Gubernur, Tuan Jin, Anda sudah datang.
Ziwan ini benar-benar hebat, bisa mengundang gubernur sampai ke sini. Ternyata anaknya Zhang Lao. Mimeng habit. Nanti jangan sampai kita menyinggung perasaannya. Chen Mengting. Kalau sampai menyinggung keluarga Zhang Lauer. Nanti bakal sengsara. Jiangzhou sudah dilanda kekeringan 3 tahun. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Tuan Zhang telah menyelesaikan studinya dan kembali. Beliau memohon hujan untuk rakyat. Beliau benar-benar penyelamat rakyat Jiangzhou. Jika kali ini kau berhasil memohon hujan, maka kau akan menjadi Dewa Naga di hati rakyat. Dia Dewa Naga? Lalu aku ini apa? Nanti kalau ada yang perlu, serahkan saja padaku. Ada satu hal kecil. Si perempuan brengsek ini, membawa anaknya yang bodoh ini, mengacau di kelenteng leluhur. Aku curiga. Merekalah yang telah menyinggung Dewa Naga, sehingga Jiangzhou kita dilanda kekeringan. Gouverneur. Tangkap mereka. Janda dan anak yatim ini. Bagaimana mungkin menyinggung Dewa Naga? Zhang Lauer ini jelas-jelas ingin balas dendam dengan alasan umum. Demi rakyat Jiangzhou. Terpaksa kita mengorbankan mereka. Bawa mereka pergi dulu. Setelah upacara minta hujan berhasil, terserah kalian mau apa. Zhang Lauer, dasar brengsek, tak punya hati nurani. Memang aku tak punya hati nurani. Terus kenapa? Karena anakku hebat. Dia bisa memanggil hujan. Anakmu, dia cuma bisa pilek melulu. Sudah. Cepat selesaikan urusan yang penting. Aku sudah memperhitungkan lewat ilmu meteorologi. Pasti akan hujan saat ini. Makanya, baru kepanggil mereka untuk menyaksikan. Bodoh-bodoh tak berpengaruh ini. Malah mengira aku benar-benar bisa memanggil hujan. Begitu hujan turun, mereka akan menyembahku seperti dewa. Sebentar lagi. Hampir hujan. Aku akan mulai ritualnya sekarang. Dalam setengah jam, pasti turun hujan. Kalau kau bisa mendatangkan hujan lebat, aku akan memberimu Satu Univilla. 3 mobil, uang tunai, 10.000 keping uang perak. Aku akan mengangkatmu sebagai bupati. Terima kasih, Gubernur. Terima kasih, Tuan Jin. Kita bakal kaya. Keluarga An kita bakal kaya. Davai, kau benar-benar membesarkan seorang anak yang hebat. Ziyuan, Desa Zhangya mengandalkanmu untuk membawa kejayaan bagi leluhur. Cepatlah, aku sudah tidak sabar ingin melihat hujan turun. Dazar Anakaram. Kotunggu saja. Benar juga, akan hujan dalam setengah jam. Aku sengaja tidak mengizinkan langit untuk hujan. Dabau. Nanti kalau benar-benar hujan, kau harus lari. Lari sejauh mungkin. Ibu, tenang saja. Tanpa izinku hujan tidak akan turun. Inilah anak haram yang kau besarkan. Berani sekali bicara seenaknya. Bilang tanpa izin dia, hujan tidak akan turun. Kau pikir kau ini Raja Naga? Bajingan kecil. Kau cari mati. Nyonya Chen, kendalikan anakmu. Kau tidak lihat hari ini acara apa? Gubernur dan begitu banyak tamu penting ada di sini. Kalian berisik di sini. Lihatlah dirimu. Apa yang kau lahirkan ini? Lihat Davai. Anaknya seperti apa? Lihat Jiwan. Pulang dari belajar di Jepang. Belajar banyak keterampilan hebat. Kamu. Cepat berlutut pada paman buyutmu. Minta maaf sambil membungkuk. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berhak membuatku membungkuk. Kemarin, katanya anak ini sudah bisa bicara. Catania n'antipastige a dit au rang et bas. Tac 10K. Mazi idiot. Anakku bukan idiot. Kamu pikir bisa bicara? Berarti sudah jadi manusia? Sudah, tenang semua. Di saat kritis ini, jangan berisik. Waktunya tiba. Mohon naga raja menurunkan hujan. Akan hujan. Mohon naga raja. Tanpa perintahku, siapa yang berani menurunkan hujan? Akhirnya akan hujan. Akan hujan. Akan hujan. Akhirnya akan hujan. Akan hujan. Tanamand akan selamat.
kita bisa makan nasi lagi. Hujan turun. Jiangzhou kita akan selamat. Terima kasih Naga Raja. Terima kasih, Ziwan. Anakku adalah penyelamat Jiangzhou kita. Karena dia, hujan turun. Kalian baru bisa makan. Nanti kalau ketemu dia, harus hormat. Tentu saja. Ziyuan, dia seperti reinkarnasi naga raja. Bilang hujan ya hujan. Benar-benar akan hujan. Bagus sekali. Bagus sekali. Rakyat Jiangzhou akan selamat. Betul. Di tahun kekeringan ini, hujan sangat berharga. Asalkan ada hujan, bisnisku bisa terus berjalan. Begitu hujan turun, nenek, rakyat bodoh ini akan menyembahku sebagai naga raja. Turunkan hujan. Ada apa ini? Sudah dihitung tepat. Waktunya hujan sekarang. Ini. Turunkan hujan. Turunkan hujan. Zhang Ziyuan, Bizakadia? Dilihat dari situasinya, sepertinya hujan tidak akan turun. Ada apa ini, Naga Raja? Jangan bercanda, banyak orang yang menonton. Zhang Ziyuan. Ada apa ini? Hujannya mana? YK, Zhang Ziyuan. Kami datang dari jauh, Bukan Tuk, menonton pertunjukanmu. Gubernur, Tuanjin. Tenang saja, Nak. Hujan ini masih akan turun atau tidak? Ada apa ini? Dia. Pasti dia, anaknya yang bodoh ini, menantang Naga Raja. Bicara ngawur di sini, baru menyebabkan Naga Raja menarik kembali hujannya. Benar, barusan aku dengar dia bilang, tanpa dia mengangguk, hujan tidak akan turun. Bajingan kecil, semua salah kamu. Ibu, sial, kekuatan sihirku belum pulih sepenuhnya. Masih kekuatan anak kecil. Ibu, Jiangzhou dilanda kekeringan selama 3 tahun. Tanaman Empire mati semua. Penduduk desa kurus kering tinggal tulang. Anaku. Sengaja pulang dari Jepang untuk meminta hujan. Sebentar lagi hujan akan turun. Karena kamu si bajingan kecil ini, di sini menyinggung Naga Raja, baru menyebabkan Naga Raja. menarik kembali hujannya. Kalian berdua ibu dan anak. Mau membunuh semua orangnya? Nguyen Yat-chen. Suruh kamu jaga anakmu, kamu tidak dengar. Sekarang, menyinggung naga raja, mempengaruhi turunnya hujan. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Chen Mengting, kamu perusak, keluar dari desa Sang. Bukan. Bukan seperti itu. Leha, ini bukan aku yang mengganggu kalian. Kalian sendiri yang tidak disukai orang. Suamimu sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Kamu masih nempel di desa Zhang. Bu apa? Cepat pergi sana. Aku tidak pergi. Kalau aku pergi, Ziqiang pulang, tidak akan menemukan kami. lepaskan ibuku. Bukannya cuma butuh hujan, aku yang akan melakukannya. Anak kecil, kamu bisa minta hujan? Bajingan kecil kamu ini, berani bicara besar. Kamu saja bisa minta hujan? Kurasa Camus. Minta mati kali ya? Aku pergi ke Jepang, belajar meteorologi baru bisa minta hujan. Kamu si anak kecil, berhak APA minta hujan? Kalau bukan karena kalian berdua ibu dan anak mengacau, hujan ini sudah lama turun. Pasti gara-gara kalian tinggal di Jiangzhou. Makanya, Jiangzhou terus-terusan kekeringan. Si bodoh kecil ini yang merusak hujan. Mazi Berula di sini. Barusan hujan hampir turun. Dia yang ngomong sembarangan. Menyinggung Naga Raja. Sampai Naga Raja menarik kembali hujannya. Sekarang kamu masih bikin onar di sini. Dia mau membunuh kita semua. Nungken. APA yang Daikatakanjong, Lauer, ITU benar. Ini semua gara-gara si pembawa sial ini, yang bikin Jiangzhou kekeringan selama 3 tahun. Kalian. Aku bukan pembawa sial. Chen, She. Gubernur dan Tuan Jin ada di sini. Jaga baik-baik anak bodohmu itu. Jangan mempermalukanku di sini. Ngapain masih banyak omong sama mereka? Cepat usir mereka dari desa Zhang. Dabao. Kalian binatang. Kalian tega-teganya menganiaya.
Kami janda dan anak yatim seperti ini. Apakah kalian masih manusia? Aku memang menganiayamu. Lalu kenapa? Zhang Lao kamu kiam den tak berperak manusian. Kamu akan dapat balasannya. Balazan, Balasan apa? Sekarang aku punya sawah, tanah, dan uang. Anakku sukses. Justru kamu, suamimu pergi, lalu melahirkan anak idiot. Itu baru namanya balasan. Chen, She, cepat bawa anak bodohmu itu pergi dari sini. Jangan bikin onar di sini. Kamu dan si binatang tua itu bekerja sama melakukan kejahatan. Tidak pantas jadi kepala suku. Kepala suku. Dia berani menghina kamu. Kamu bisa menerima ini? Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Ayo, orang-orang, jalankan hukum keluarga. Ibu. Dasar orang tua bangka. Mau apa kamu? Chen, She, lihatlah anak baik yang kamu besarkan ini. Tidak menghormati yang lebih tua, hari ini aku akan menggantikan ayahnya, memberinya pelajaran yang baik. Dabao. Ibu. Dasar bangka, berani-beraninya kamu memukul ibuku. Mau mati. Kepala suku. Bunudia, Bunusi. Anak haram yang cuma punya ibu. Nggak punya bapak ini. Dasar anak kecil. Hari ini, aku akan membuatmu berdarah untuk menebus dosa pada naga raja. Betul. Pukuli sampai berdarah. Mungkin. Kalobejitu Nagaraja. Akan berbelas kasihan. Makin Nagaraja akan memberi. Desa Zhang kita hujan. Bunudia. Aku tidak punya dendam apapun dengan kalian. Kenapa kalian ikut-ikutan mereka mengganggu kami berdua, ibu dan anak ini? Tidak punya dendam? Kalian berdua, ibu dan anak ini, T'es la menyebabkan kekrangan di Zhongzhou c'est la matigata. membuat kami tidak punya hasil panen sama sekali. Masih bilang tidak punya dendam? Kamu tahu tidak? Memutus rezeki orang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Kamu ini sedang memutus rezeki kami. Benar? Karena kalian berdua, ibu dan anak ini. Kalau tidak, tadi aku sudah berhasil memohon turunnya hujan. Kamu. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak becus. Malah menyalahkan kami. Bocah brengosan masih berani bicara seenaknya. Kepala suku, pukuli dia sampai mati. Kalau dia mati, mungkin naga raja akan menurunkan hujan. Aku pukuli kamu. Aku pukuli kamu. Kamu masih melindunginya? Ibu. Ibu. Si tua bangka. Bukannya kalian selalu bilang, kami bukan keluarga Zhang. Kenapa pakai hukum keluarga pada kami? Baik. Hari ini, aku akan mengusir kalian berdua, ibu dan anak ini, dari silsilah keluarga. Jangan. Kalau diusir dari silsilah keluarga, nanti Ziqiang pulang. Bagaimana aku menjelaskannya padanya? Aku tidak mau. Ibu tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Aku sudah mengeluarkan kalian berdua, ibu dan anak ini, dari silsilah keluarga Zhang, dan menghapusnya. Mulai hari ini, di dalam silsilah keluarga Zhang, tidak akan ada lagi hubungan apapun dengan kalian. Kamu. Karena kalian bukan keluarga Zhang lagi, maka tanah itu juga bukan milikmu lagi. Sudah pasti jadi milikku. Zhang Lao Kamu bukan manusia, kamu binatang. Dasar perempuan brengsek. Sudah. Zhang Zhiyuan. Apa kamu benar-benar bisa memohon turun hujan atau tidak? Zhang Ziyuan. Aku sudah menaruh semua harapanku. Padamu. Jangan buat aku kecewa. Gubernur, Tuan Jin. Tadi di langit, awan bergilang-gilang, angin kencang berembus. Itu pertanda hujan deras akan turun. Kalian berdua juga melihatnya sendiri. Artinya upacaku memohon hujan sangat berhasil. Hanya saja, ada orang yang mengganggu. Jadi ritualnya dirusak. Perempuan jahat. Pembawa sial. Ya. Semua karena ibu dan anak ini yang merusak. Tangkap mereka. Tangkap. Ibu. Kalian mengganggu ibuku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Aneh sekali. Kenapa mulai ada lagi tanda-tanda akan hujan? Kamu mau bagaimana tidak membiarkan kami? Apa kamu mau berubah jadi anjing?
dan menggigit kami sampai mati? Jangan ganggu anakku. Dasar perempuan brengsek. Kukap. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Jangan terlalu menekan. Mungkin tadi hanya hayalan? Zhang Jiwan, kapan sebenarnya kamu bisa memohon hujan lagi? Aneh. Berdasarkan perhitungan cuaca, hujan berikutnya akan turun 7 hari lagi. Baiklah. Masih ada satu kesempatan lagi untuk memperbaiki keadaan. 7 hari lagi. 7 hari lagi? Kamu yakin bisa mendatangkan hujan? Jangan-jangan malah membuat kami sia-sia datang lagi. YK, waktu kami sangat berharga. Gubernur. Boss Jean. 7 hari lagi. Aku pasti bisa mendatangkan hujan. Harus tunggu 7 hari? Baik. Kalau begitu, 7 hari lagi. Kami akan datang kembali. Masih harus menunggu 7 hari lagi? Aku bisa turunkan hujan dalam 7 menit. Bocah sialan, berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Keluarga Chen. Mau dipukul lagi? Dabao. Jangan ngomong sembarangan. Bu, aku tidak ngomong sembarangan. Boka. Umurmu baru berapa? Jangan ikut-ikutan orang dewasa. Sombong. Sombong atau bukan, lihat saja nanti. Bocah kecil. Kalau begitu, aku kasih kamu 7 menit. Lao Jin. Bocah kecil ngomong sembarangan. Mana bisa dipercaya? Hanya 7 menit saja. Bocah kecil, asalkan kamu bisa mendatangkan hujan, apapun yang kamu mau, akan aku berikan. Benarkah? Tentu. Aku, Jin Wanhao, selalu menepati janji. Kalau begitu suruh dia pergi dari desa Zhang. Bocah sialan, mulutmu besar sekali. Betul. Baik. Aku setuju. Gubernur, ini... Yang mulia gubernur, bocah sialan ini hanya ngomong kosong, jangan dianggap serius. Kamu sendiri bilang dia ngomong kosong, lalu apa yang kamu takutkan? Kalau dia gagal mendatangkan hujan, kamu juga tidak rugi apa-apa. Ini. Bocah kecil, barusan kamu bilang bisa mendatangkan hujan dalam 7 menit. Sekarang sudah 6 menit berlalu. Tinggal 1 menit terakhir. Jika dalam 1 menit terakhir ini, kamu tidak bisa mendatangkan hujan, kamu dan ibumu harus pergi dari Jiangzhou. Baik, tambahkan kamu juga. Jika aku bisa mendatangkan hujan, kamu dan ayahmu harus pergi dari Jiangzhou. Baik. Aku ingin lihat bagaimana caramu memohon hujan. Bocah sialan, bisa mendatangkan hujan dalam 1 menit, kamu pikir kamu dewa hujan? Bocah ingusan, bicara seenaknya. Apa perlu disiapkan altar? Katakan. Kamu butuh apa? Aku akan suruh orang siapkan segera. Tidak perlu apa-apa. Minggir sedikit. Berlagak misterius. Dabao. Turunkan hujan. Omongan bocah sialan ini, kalian percaya? Tidak tahu diri. Sudah kubilang, dia itu idiot. Mana mungkin bisa memohon hujan. Kamu ini pembawa sial. Cepat pergi dari desa Zhang. Dabao. Nggak apa-apa. Ibu tahu kamu cuma bercanda. Bu, aku nggak bercanda. Dia. 2, 1. Hujan. Hujan turun. Benar-benar hujan. Kok bisa begini? Beneran turun hujan. Hujan turun. Desa Zhang selamat. Hyujin. Hujan turun. Dewa Naga sudah berkenan. Tanaman, kita selamat. Kita bisa makan lagi. Dabao benar-benar dewa hidup. Dia bilang hujan, ya langsung hujan. Menurutku, Diala Pendleman Dua Naga. Aku memang dewa naga. Kamu tahu apa? Ini semua berkat anakku. Hujan ini didatangkan oleh anakku. Mereka berdua,
Ibu dan anak ini. Cuma bikin onar di sini. Sengaja mengulur waktu. Jelas-jelas mau mencuri jasa. Awas, tangkap si bajingan kecil ini. Ya. Berani-beraninya sentuh Dewa Naga Kecil. Coba saja. Boss Jin. Saudara-saudara. Dewa Naga Kecil adalah penyelamatku. Dia juga pembawa keberuntungan bagi kita semua. Berkat hujan yang dia datangkan, bisnisku baru bisa pulih. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya lagi, berarti melawan Jin Wan Hao. Dengarkan baik-baik, mulai saat ini, tidak ada yang boleh mengganggu. Bolehkah saya bertanya, siapa nama Dewa Naga Kecil? Namaku Dabao. Bagus, bagus, bagus. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh mengganggu Dabao dan ibunya. Kepala suku. Si Bajingan Kesiliniku Makarimuka. Dia Lia Anaku. Berhasil mendatangkan hujan. Lalu dia sengaja bikin onar di sini. Mengulur waktu. Dia jelas-jelas sedang mencuri jasa anakku. Kepala suku. Kamu diam. Kamu pikir aku bodoh? Kalau anakmu bisa mendatangkan hujan, ngapain nunggu 7 hari? Apalagi, dia cuma anak kecil, mana mungkin punya banyak akal? Kalian berdua, ayah dan anak, penuh tipu muslihat. Ani. Bukan begitu, kepala suku. Tadi kalian kan janji, kalau aku bisa mendatangkan hujan akan mengusir mereka berdua ayah dan anak dari Jiangzhou. Bajingan kecil. Berani-beraninya. Tadi kalian bilang aku pembawa sial. Bilang kekeringan ini karena aku. Menurutku kekeringan di Jiangzhou justru karena kamu. Bajingan kecil. Kepala suku, aku ini lulusan terbaik Universitas Dongya. Aku belajar banyak ilmu di luar negeri. Bersedia pulang untuk membangun negeri. Kalau Bapak usir aku, bukankah itu membuat hati ribuan pelajar di luar negeri hancur? Ini. Bajingan kecil, kamu pikir karena kebetulan bisa mendatangkan hujan, lalu bisa bertindak semaumu? Kubritau. Anakku sangat berbakat, bukan bocah kecil sepertimu, yang bisa seenaknya mengusir. Kalau dua pembawa sial ini nggak pergi, Dewa Naga beneran nggak akan turunkan hujan lagi. Kamu bilang nggak hujan ya nggak hujan? Siapa kamu? Berhenti! Dabao tidak hanya bisa meminta hujan, juga bisa menghentikan hujan. Cuaca sialan ini, kok tiba-tiba berubah? Barusan masih baik-baik saja, sekarang tiba-tiba cuaca berubah. Anak ini kok lahir, tidak menangis, tidak rewel. Sepasang matanya kosong, melihat hujan di luar. Jangan-jangan Dabao. Reinkarnasi Naga Raja. Hujan berhenti, hujan benar-benar berhenti. Hujan yang baik-baik ini tiba-tiba berhenti. Tanaman kita ini belum cukup minum air. Iya. Wahai Naga Raja, jangan tarik kembali hujannya. Kumohon. Wahai Naga Raja. Itu, Dabao. Kenapa hujannya berhenti? Dabao. Suruh hujan ini terus turun. Sudah kukatakan, kalau mereka tidak pergi, hujan tidak akan turun. Ini. Dazar Anakaram. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, kubunuh kau. Diam kau. Jelas kalian berdua, ayah dan anak, menyinggung Naga Raja. Sehingga hujan berhenti. Bukan aku. Bukan aku. Barusan hujan ini turun dengan baik, hanya karena mereka berdua, ayah dan anak, mengganggu Dabao, makanya hujan berhenti. Maman Mereka. Mereka sebelumnya masih ingin mengusir. Nagaraja Keselkita. Menurutku, yang harus pergi adalah mereka berdua. Jiangzhou akhirnya hujan. Kalian berdua, ayah dan anak, menyinggung Naga Raja. Mambualadan Kita Kering. Agar bisa merebut tanah kita. Sang Lao si anjing ini, jahat sekali. Hukilai dia. Itu. Dabao. Apakah hujan ini masih bisa turun? Turun. Turun lagi. Hujan lagi. Kepala suku. Aku di sini. Pernyataan barusan didengar? Didengar. Bukankah kau mengusir kami dari silsilah keluarga? Salah paham. Semua salah paham. Aku segera tambahkan kembali. Ya. Silsilah keluarga ini lebih baik tidak usah dimasukkan. Ibu, ayo kita pergi.
Dabao, silsilah keluarga ini tetap harus kita masuki. Ayahmu adalah orang keluarga Zhang. Kamu tetap juga milik keluarga Zhang. Sepertinya. Zhang Jiqiang. Ayah Dabao kembali. Suamiku, katamu, kali ini kita benar-benar bisa mengundang naga raja kecil? Tentu saja, naga raja kecil adalah orang dari desa Zhangjia. Ini hanya masalah satu kata dariku. Itu bagus sekali. Asalkan bisa mengundang naga raja kecil, kembali ke Yuzhou untuk menurunkan hujan. Bisnis ayahku akan terselamatkan. Tenang saja. Aku pasti akan membawa naga raja kecil kembali ke Yuzhou. Si perempuan bermuka kuning itu, dan anak bodohnya sudah pergi? Pemangkil. Seharusnya sudah mengusir mereka. Paman, aku sebentar lagi akan membawa Shen Shen dan Xiao Chong pulang ke desa. Kamu harus membantuku mengusir Chen Mengting dan anaknya keluar dari Jiangzhou. Tenang saja, Ziqiang. Urusan ini adalah keahlianku. Serahkan padaku. Kamu cari tahu dulu, si Raja Naga kecil ini sebenarnya anak siapa? Kita pulang sebentar ke rumah. Akan segera kembali. Baik, Tuan Muda. Dabao. Udara sudah dingin. Ibu akan menjahit ulang mantel bulu ayahmu untuk kamu pakai. Lalu nanti ayah pakai apa kalau pulang? Ayahmu sudah pergi 6 tahun. Entah kapan akan kembali. Mengting, suamimu sudah pulang. Ayah Dabao sudah pulang. Kakak Mei. Apa yang kamu katakan itu benar? Ziqiang. Ziqiang. Kenapa mereka belum pergi juga? Ziqiang. Mereka ini. Kenapa kalian belum pergi juga? Ziqiang. Apa yang kamu bicarakan? Dia bilang, kenapa kalian belum pergi juga? Kamu siapa? Sayong. Katakan padanya, siapa aku? Ayah, di sini baunya tidak enak. Aku mau kembali ke kota. Ayah. Ziqiang. Kenapa dia memanggilmu ayah? Ini anakku, Xiao Chong. Ini istriku, Su Shen Shen. Dia itu istrimu? Lalu aku ini apa? Lalu anak kita, Dabao. Dabao bagaimana? Tak disangka. Ayahku ternyata sampah masyarakat. Jiqiang. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Mengting seperti ini? Selama bertahun-tahun ini, dia sendirian menjaga rumah ini. Membesarkan anakmu. Siang malam menantikan kepulanganmu. Tapi kamu malah di luar, menikah dan punya anak. Kamu masih punya hati nurani tidak? Aku kan tidak menyuruhnya menunggu. Dia melahirkan anak bodoh ini. Sama sekali tidak mirip aku. Siapa tahu ini benar-benar anakku atau bukan. Zhang Ziqiang. Kamu berani berkata seperti itu? Apakah kamu masih manusia? Saat Dabao berumur 1 tahun, kamu sudah pergi dari rumah. Ini pertama kalinya. Dabao bertemu ayahnya sejak mengerti. Zhang Ziqiang. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Anak bodoh. Apa yang istimewa? Sudah 7 tahun tidak bisa bicara. Orang bodoh seperti ini. Mana mungkin adalah anakku, Zhang Ziqiang. Shen Mengting. Aku tidak mempermasalahkan kamu selingkuh. Sudah sangat baik hati. Sifat bawa anak haram ini. Pergi dari rumah ini. Zhang Ziqiang, kamu binatang. Berani memukul aku? Ibu! Kamu bisa bicara? Sudah 7 tahun, baru bisa memanggil, ibu, lalu disebut bisa bicara, mengejek saja. Anakku juga 7 tahun, sekarang sudah bisa bahasa asing. Anakmu saja sudah 7 tahun. Zhang Ziqiang. Rupanya kau sudah lama, punya wanita lain di luar. Terus kenapa? Masa harus hidup selamanya dengan wanita tua jelek sepertimu? Mau seumur hidup? Ayahku adalah orang kaya di Yuzhou.
Bisnis keluarga kami juga diserahkan pada Zikiang untuk dikelola, dan aku juga sudah memberinya seorang anak laki-laki yang pintar. Lalu kamu? Apa yang bisa kau berikan padanya? Seorang anak idiot? Jadi, kau sudah lama mencari wanita lain di luar. Kenapa kau biarkan dia di rumah? Menunggumu bertahun-tahun ini? Kau tahu tidak, tahan-tahan ini? Bagaimana dia melewatinya? Aku tidak pernah menyuruhnya menunggu. Dia sendiri yang ngotot tidak mau pergi dari sini. Masa iya kita harus mendirikan gapura kesucian untuknya? Cepat pergi, jangan buang waktuku. Zhang Ziqiang. Kau tidak mau aku. Bahkan anakmu sendiri pun tidak mau? Untuk apa aku mau dia, bahkan tidak tahu siapa bapaknya. Dasa Bengsat. Bengsat. Ming, Jahat, berani-beraninya kau sakiti ibuku. kau mimpi. Dabao. Idiot, sama seperti ibumu, tidak punya otak. Bau sekali. Dabao. Mengting. Kedepannya, bagaimana nasib kalian berdua, ibu dan anak ini? Ini musim dingin yang sangat menusuk. Mau pergi kemana? Sebentar lagi, kita akan sampai di desa Zhangjia. Kali ini, kami membawa para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan di Jiangzhou. Bersama-sama untuk menyambut naga kecil. Kami berharap dia berkenan. Ikut kami ke kota. Sebagai Yuka Panteri Makazi, kepada Naga Kesil. Atas bantuannya menurunkan hujan kali ini, aku telah menyiapkan sebuah villa untuknya. 3 mobil mewah, 10 pelayan. Khusus untuk merawat ibunya. Tokoh-tokoh terkemuka lainnya juga menyiapkan hadiah besar. Untuk dipersembahkan kepada naga kecil. Hujan di Jiangzhou kali ini, Singument Bawa Kei du Pan Barubaji Segala Sesuatu. semuanya kembali penuh harapan. Betul, berkat naga kecil. Gas cepat. Pergi sana. Ibu, Masih sedih? Saat itu, aku sudah bersamanya. Hanya saja ayahku masih mengujinya. Jadi dia tidak meninggalkan Jiangzhou. Zhang Ziqiang. Kalau kau merendahkan latar belakangku, kau bisa memberitahuku lebih awal. Kenapa kau harus membohongiku? Aku pergi saat si idiot ini berumur 1 tahun. Sampai sekarang tidak pernah kembali. Juga tidak pernah menghubungimu. Bukankah itu sudah cukup menjelaskan segalanya? Kamu sendiri yang ngotot tidak mau pergi dari sini. Apa urusanku? Kamu yang bilang. Kamu pergi berjuang. Untukku dan anak kita. Aku baru bertahan di rumah ini dengan susah payah. Menunggumu kembali. Kamu sendiri yang bodoh. Bodoh dan keras kepala. Pamanku sudah berkali-kali mengusirmu. Kamu tetap tidak mau pergi. Bagaimana kamu tahu, paman ingin mengusirku? Mungkinkah? Mungkinkah itu kamu? Benar. Jiqiang Menuru Zhang Lauer. Memaksamu pergi. Kamu benar-benar tulang bangkai. Diusir pun tidak mau pergi. Malah merasa diri sangat setia. Terus-terusan bilang menunggu dia kembali. Lucu sekali. ternyata semua ini ulahmu. Dasar bodoh. Cepat pergi sama ibu. Sekarang naga kecil sudah menurunkan hujan. Panen masih bisa diselamatkan. Kalian berdua jadi pengemis pun. Nggak bakal mati kelaparan. Betul. Cepat minggat. Jangan ganggu, kami mau menjemput naga kecil. Kalian mau menjemput naga kecil? Dabao itu sebenarnya? Ziqiang. 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 Kepala suku datang. Kepala suku. Kepala suku. Bapak datang duduk-duduk saja sudah cukup. Kok masih bawa banyak hadiah? Bapak terlalu sungkan. Dengar-dengar kamu sudah pulang. Saya sengaja bawa warga desa datang menjengukmu. Ini semua untuk keluarga besar kalian. Ini bagaimana ceritanya? Kepala suku. Zhang Ziqiang. Dia diam-diam menikah lagi dan punya anak di luar. Malah mau mengusir aku dan Dabao pergi. Dia juga memukul Mengting. Terus kenapa? Aku sudah meninggalkan rumah ini. 5-6 tahun lamanya. Hubungan suami istri dengannya secara formal. Sudah putus sejak lama. Kepala suku. Akulah istri sah. Jiqiang. Kepala suku. Ini istriku, Susansan. Ini anakku, Xiao Chong. Dia bukan hanya pintar, tapi juga juara kelas. Dia juga bisa bahasa asing. Coba katakan sesuatu.
Senang bertemu denganmu. Oh iya, kepala suku. Ayah mertuaku itu, orang kaya di Yuzhou. Dia juga kenal. Bos Jin, orang terkaya di Jiangzhou. Bisa dibilang punya pengaruh. Saudara-saudara sekalian, Naga kecil ini adalah penyelamatku. Dan juga pembawa keberuntungan bagi kita semua. Berkat hujan yang diturunkannya, bisnisku baru bisa pulih. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya lagi, berarti melawan Jin Wang Hao. Ziqiang, kamu pulang kali ini cuma untuk mengusir ibu dan anak itu? Bukan juga sih. Aku datang kali ini sebenarnya ingin mengundang naga kecil untuk menurunkan hujan di Yuzhou. Kepala suku, aku juga mau tanya, naga kecil ini sebenarnya anak siapa? Ternyata mau mengundangku untuk menurunkan hujan. Bajingan, kamu mengganggu ibuku. Tunggu aku yang habisin kamu. Iya, kepala suku. Kami suami istri sudah siapkan hadiah besar dan mau pergi menjemput naga kecil. Aku sudah suruh sopirku mencari informasi, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Kepala suku, cepat bawa kami mencari naga kecil itu. Dia itu penyelamat hidup kami. Hanya dengan dia, bisnis ayah mertuaku bisa diselamatkan. Sebagai seorang ayah, kok bisa bilang anaknya adalah penyelamat hidup? Iya, kepala suku. Bapak bawa kami mencari naga kecil, ya? Zhang Ziqiang melakukan semua ini cuma untuk mencari naga kecil. Tapi dia nggak tahu kalau naga kecil adalah anaknya sendiri. Ziqiang. Ini. Dabao. Kepala suku, saya tahu bapak ini baik hati, ingin menasihati saya untuk memperlakukan mereka berdua dengan baik. Tapi sekarang saya sudah punya istri dan anak sendiri. Saya harus bertanggung jawab pada istri dan anak saya. Iya, betul. Sedangkan perempuan desa ini dan anaknya yang bodoh itu sama sekali tidak pantas untukku. Ziqiang. Dabao dari keluargamu itu. Apa maksudmu keluargaku? Dia anakku atau bukan? Masih belum jelas. Aku Zhang Ziqiang yang pintar ini. Mana mungkin punya anak sebodoh itu? Katakanlah, bapak. Ziqiang. Dabao dari keluargamu itu bukan anak bodoh. Benar. Ayah. Dabao bukan anak bodoh. Dia? Sudah, jangan coba-coba membujukku lagi. Chin Mengting dan anak bodohnya ini tidak akan kita. Aku baru saja sudah menjelaskan dengan jelas pada mereka. Zhang Ziqiang. Kamu mau memutuskan hubungan dengan kami? Betul. Surat pemutusan hubungan keluarga sudah kusiapkan. Surat pemutusan hubungan ini sudah ditandatangani oleh Ziqiang. Cepat cap jempolmu, lalu bawa anakmu pergi dari sini. Ibu, mereka tidak mau kita. Kita juga tidak mau dia. Ayo kita pergi. 7 tahun. 7 tahun penantianku ini hanyalah lelucon belaka. Ziqiang, Nona Chen, selama bertahun-tahun ini sudah bekerja keras, merawat anaknya. Menjaga rumah tangga dengan patuh dan jujur. Janganlah kau begitu tega. Ayah, Ziqiang. Sebenarnya anakmu itu? Sudahlah, warga sekalian. Jangan coba-coba membujukku lagi. Aku tahu kalian bermaksud baik. Tapi aku sudah bulat tekad. Tolong jangan bujuk aku lagi ya. Entah, Perempuan dan anak bodoh itu. memberi kalian keuntungan apa, sampai kalian begitu membela mereka. Kalau dia menggakui mereka berdua. Aku dan anakku bagaimana? Ayah tidak akan meninggalkanku, kan? Tentu saja tidak. Nah, ayah paling sayang pada anak kesayanganku. Ziqiang. Sebenarnya Dabao itu? Sudahlah, Kak Mibi. Entah dia anakku atau bukan. Aku tidak mau. Itu katamu. Ingat baik-baik perkataanmu itu. Jangan sampai nanti kau datang memohon padaku. Anak bodoh ini sungguh tidak tahu malu. Aku akan memohon padamu. Kau sedang bermimpi di siang bolong. Anak bodoh, ini memang benar-benar bodoh. Otaknya sudah rusak. Bodoh. Anakku bukan anak bodoh. Bukan. Sudah. Aku tidak mau melihat kalian sama sekali. Cepat pergi. Ziqiang. Dabao, sebenarnya dia. Kepala suku. Karina Zhang Ziqiang.
berkeras ingin memutuskan hubungan dengan kami berdua, maka biarkan keinginannya terkabul. Warga sekalian, semuanya sudah melihat Zhang Ziqiang meninggalkan istri dan anaknya. Sekarang kami berdua denken dia sudah putus hubungan. Mulai sekarang tidak ada hubungan apapun lagi. Nah, baru benar. Ini baru wanita yang baik. Seharusnya begitu. Mau jadi orang suci, jangan harap. Sudah, cepat bawa anak bodohmu itu. Pergi sana. Menantu. Saya sudah dapat kabar. Naga kecil itu adalah putra Bapak. Apa? Zhang Ziqiang Tidak menyangka, kan? naga kecil yang kau kari-kari Adalah anak kandungmu sendiri, yang selalu kau remehkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dekan Kuma orang bodoh. 7 tahun tidak bisa bicara. Mana mungkin dia naga kecil? Iya, benar. Anak ini jelas-jelas bodoh. Mana mungkin dia naga kecil? Jangan-jangan ada yang salah? Bukan, Nona. Saya sudah tanya banyak warga. Naga kecil, memang anak bodoh keluarga menantu. Berarti ibu dan anak itu berkomplot dengan warga desa. Masa semua warga desa berkomplot dengan ibu dan anak itu? Semuanya? Kepala suku, tolong beritahu saya. Naga kecil ini, anak siapa sebenarnya? Ziqiang. Naga kecil adalah anakmu, Dabao. Tidak mungkin. Dia kan orang bodoh. Mana mungkin dia bisa jadi naga kecil? Kepala suku. Apa Bapak ada salah paham? Bapak pasti. Mana mungkin saya salah? Saya melihatnya sendiri. Kalau tidak percaya, tanya saja semua orang. Ratusan pasang mata kami melihat Dabao yang menurunkan hujan. Zhang Ziqiang, naga kecil yang kau carry. Adalah anakmu, Dabao. Gubernur dan bos Jin, waktu itu juga ada di sana. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Akhirnya sampai. Segera bisa bertemu naga kecil. Semoga naga kecil bisa ikut kami ke kota. Saya sudah menyiapkan segalanya. Un truc mereka. Tinggal menunggu dia dan ibunya untuk menikmati hidup. Power. Anakku. Ayahmu ini. Beberapa tahun tidak bertemu. Kau sudah jadi sangat hebat. Bisa menurunkan hujan. Tadi kan kau bilang, tidak peduli aku anakmu atau bukan, kau tidak mau aku lagi. Tadi ayah cuma bercanda. Sekarang kan kau sudah jadi naga kecil. Mana mungkin ayah tidak mau kau? Kalau naga kecil baru mau, kalau orang bodoh tidak mau. Bukan itu maksud ayah. Kau pukul ibuku, lalu paksa ibuku tanda tangani surat pemutusan hubungan. Cepat sekali kau lupa. Ayah dan ibumu cuma bertengkar biasa. Suami istri mana ada yang tidak bertengkar? Iya kan, sayang? Suami istri mana ada yang dendam semalaman? Iya kan? Aku istrimu. Lalu dia siapa? Kakak. Seyadan Ziqiang datang ke sini Untuk menjemput kakak dan Dabao ke kota menikmati hidup. Aku tidak selebar hati kakak. Di rumahku hanya ada satu suami satu istri. Jongan Curant Ajar. Sudah, Chen Mengting. Cepat bereskan barang-barangmu dan bawa Dabao ikut aku ke Yuzhou. Setelah kalian berdua sampai di Yuzhou, tidak takut kalian tidak nurut. Keluarga Chen. Karena Ziqiang sudah datang menjemput kalian pulang. Sebaiknya ikutlah dia. Ikutilah suamimu. Mengting. Karena Ziqiang mengakui kamu dan Dabao. Coba pertimbangkanlah. Bagaimanapun, dia ayah kandung Daba. Kehidupan kalian berdua nanti masih harus bergantung padanya. 7 tahun ini. Tanpa dia, kami berdua juga bisa bertahan hidup. Dia membohongiku selama 7 tahun. Menikah dan punya anak di luar. Sekarang malah memaksaku menandatangani surat pemutusan hubungan. Bahkan menghina anak kandungnya sendiri. Laki-laki macam apa ini? Buat apa aku mempertahankannya? Benar juga. Dia mengira Dabao tidak bisa bicara. Meremehkan Dabao. Sekarang tahu Dabao adalah naga kecil. Bahkan bisa menurunkan hujan. Lalu mau merebut Dabao. Dia sama sekali
tidak pantas menjadi ayah kandung. Dia benar-benar binatang. Chen Mengting, Jangon, kau tidak tahu diri. Zhang Ziqiang. Kita baru saja sudah menandatangani surat pemutusan hubungan. Aku dan Dabao. Tidak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Kamu, Berani-beraninya. aku bapakmu, aku suruh kamu apa harus dilakukan. Ayo pergi. Cepat nyetir. Berani-beraninya kau sentuh anakku. Ming, Ibu, Sayon. Dabao. Kamu bagaimana? nggak apa-apa. Cepat, coba panggil orang. Nona. Cepat. Bawa dia pergi. cepat, cepat pegang tangannya. Dabao. Dabao. Lepaskan dia. Perempuan kurang ajar. Nggak mau dihormati, mau dihukum. Zhang Ziqiang. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Dasar binatang. Lepaskan. Pergi sana. Bawa pergi. Dabao. Dabao. Hentikan. Naga kecil, kamu baik-baik saja? Nangkap mereka. Bon ça. Naga Kessil Pimberani sens-tu? Cari mati. Paman Wan. Saya putri Su Yuanshan itu. Saya Suzanne. Paman Wan. Pagwan, saya dan ayah mertua saya pernah ke perusahaan bapak. Bapak lupa. Ya. Saya tidak peduli siapa kamu. Berani-beraninya menyentuh naga kecil, berarti melawan saya. Bawa mereka pergi. Saya ayah naga Kessel. Ayah kandungnya. Ya. Apa? Dabao, apakah ini benar? Dia meninggalkan istri dan anaknya, membohongi ibuku. Menganggapku bodoh, lalu memaksa ibuku menulis surat pemutusan hubungan. Dia mengusirku dan ibuku dari rumah. Aku tidak punya ayah seperti itu. APA? Punya anak yang begitu baik, kau malah mengusirnya? Bu, bukan begitu. Aku nggak tahu dia itu Raja Naga Kecil. Aku datang ke sini untuk menjemput Raja Naga Kecil kembali ke Yuzhou. Walaupun dia bukan Raja Naga Kecil, dia tetap anakmu. Masa kamu tega memperlakukannya seperti itu? Dasar orang bodoh. Nggak bisa mengenali naga sejati. Benar-benar buta. Bawa dia pergi. Mengting, sudah jadi suami istri, pasti ada ikatan batin. Masa kamu tega lihat aku ditangkap mereka? Kamu, aku ini ayah kandung Dabao. Kamu nggak tega lihat Dabao. Nggak punya ayah, kan? Waktu kamu meninggalkan istri dan anak, kenapa nggak mikir soal ikatan batin suami istri? Waktu kamu menghina Dabao, memaksaku tanda tangani surat putus hubungan. Kenapa nggak ingat kalau kamu ayah kandungnya? Aku nggak punya ayah kayak kamu. Bawa pergi. Jongon. Dah, Mengting, Dabao, kepala suku. Aku udah bilang dari dulu, Raja Naga Kecil itu anak kandungmu. Kamu nggak dengerin? Sage. Raja Naga Kecil, kami kali ini datang untuk menjemput Anda dan ibu Anda ke kota. Betul. Aku sudah siapkan untuk kalian 1 rumah mewah, 3 mobil mewah, 10 asisten rumah tangga, dan segudang mainan. Nanti, hidup kalian, semua tanggunganku. Gubernur. PAK Jin. Terima kasih. Raja Naga Kecil, Nyonya, cepatlah berkemas. dan ikut kami. Ngapain berkemas? Kurang apa? Nanti kita beli di kota. Raja Naga Kecil, Nyonya. silakan. Silakan, Raja Naga Kecil dan Nyonya. Dabao. Kamu mau pergi? Ibu pergi kemana, aku ikut ke sana. Terima kasih Gubernur dan Pak Jin. Kami nggak mau pergi kemana-mana. Ini. Dabao. Kamu nggak bakal nyesel ikut ibu hidup susah? Yang bukan milikku aku nggak mau.
Kita masih tinggal di sini? Ayahmu sudah nggak mau kita. Kalau gitu, rumah ini, bukan rumah kita lagi. kita pergi ke rumah kakek nenek, ya? Ya, di mana ada ibu di situ rumah. Dabau. Sebentar lagi sampai. Kakek nenek pasti senang ketemu kamu. Ternyata desa Chen juga kekurangan air. Jiangzhou sudah kekeringan 3 tahun. Rakyat semua kekurangan air. Aku tidak ada kalian begini caranya bekerja. Laut Timur kita nggak punya air. Kenapa nggak turunkan hujan untuk rakyat? Pak tua, Leparia, aku masak sekarang. Aku ini benar-benar nggak berguna. Tahun lalu kakiku patah. Sekarang cuma bisa lumpuh di rumah, nunggu mati. Mati-mati apaan? Jangan ngomong hal pesimis gitu. Bukannya kamu bilang, mau nunggu anak perempuan dan cucu pulang? Entah bagaimana kabar Meng Ting Dan Dabao. sekarang. Nanti saat musim semi tiba, aku temani kamu ke desa Zhangjia. Jangan repot-repot mereka. Pak Tua Chen. Barang-barang sudah siap semua? Bapak, rumah ini adalah satu-satunya tempat. Bagi kami berdua. Kalau Bapak usir kami tidak bisa hidup lagi. Kami mohon, Beri kami berdua. Jalan untuk hidup. Kalian sudah tua bangka. Mati cepat atau lambat sama saja. Lagi pula, kalian tidak punya anak laki-laki. Anak perempuannya juga janda. Katanya cucunya itu idiot. Hidup seperti apa ini? Mendingan serahkan saja rumah ini padaku. Shen Tianba. Comment ça? Kau rampas sapi kami, rebut tanah kami. Sampai kami berdua hanya bisa makan sayur liar. Sekarang kau masih mau merampas rumah kami. Malas ngomong sama kalian. Buang 2 orang tua ini. Kellier, Ko. Beranico. cepat. Bangsat, lepaskan suamiku, lepaskan dia. Ayah. Kalian bangsat. kalian bukan manusia. Bansa. Kau akan dapat balasan. Kalau ada balasan, masa aku bisa hidup sampai sekarang? Ko. Suamiku, Ayah. Ayah, bagaimana keadaannya? Megding. kenapa kamu pulang? Ibu. Si janda pulang. Bawa anak idiotnya pulang bersama. Dabao sudah setinggi ini. Chen Tianba. Kenapa kau zakiti orang tuaku? Ya jelas kenapa. Tentu saja untuk rumah tua ini. Kamu pulang pas banget. Cepat bawa 2 orang tua ini. Pergi. Kau bangsat. Kau rampas semua milik kami. Sekarang bahkan rumah tua kami tidak kelepaskan. Kau mau membunuh kami. Ya, aku memang mau membunuh kalian. Kurang ajar, kau cari mati. Ini memang anak idiot. Buang bocah brengsek ini juga keluar. Megding. Cepat bawa Dabao pergi. Ibu. Kita pergi bersama. Kenapa? Kok tidak bisa ditarik? Ergo, kenapa kamu? Masa anak kecil saja tidak bisa ditarik? Tidak berguna. Tidak berguna. Kakak. Kakak. Manting. Camus Curuzan. Ini cucuku. Tubuhnya kekar. Dabau. Coba panggil kakek. Kakek, Baik sekali, Dabao. Bu. Cepat. Rebus ayam betina tua itu. Buat Meng Ting.
Danana Kini Mangat Kambadan. Kakek, nenek, tidak menganggapku idiot. Masih baik sekali padaku. Aku harus bantu mereka. Bu, kenapa? Bertahun-tahun ini, aku jarang pulang. Tak kusangka kakek nenekmu hidup dalam keadaan seperti ini. Lalu induk ayam tua itu? Bukannya sudah kusuruh kamu rebus? Lihat, Mengting sudah kurus sekali. Dabao juga sedang tumbuh. Harus makan yang bergizi. Induk ayam tua itu sudah kutukar dengan busan untuk sedikit beras dan obat. Untuk apa kau tukar obat, mubazir? Pak, kamu sudah sakit parah begini. Kalau tidak minum obat, aku takut kamu tidak bisa bertahan. Memang benar kata Chen Tianba. Aku sudah begini keadaannya. Mati cepat atau lambat, pasti mati juga. Lebih baik berasnya disimpan untuk Mengting dan anak-anak. Sudah. Jangan nangis. Jangan sampai dilihat Mengting dan anak-anak. Mengting, temani ayahmu ngobrol sebentar. Aku akan masak untuk kalian. Ya Tuhan, ini bagaimana sih? Ada apa? Ini. Barang-barang ini, kok tiba-tiba jadi banyak? Dewa dapur menunjukkan kuasanya. Bukan kakek tua itu yang berkuasa. Yang berkuasa adalah naga raja ini. Pak, kita punya beras sekarang. Kita tidak akan kelaparan lagi. Pak. Dabao, ini perbuatanmu? Bosh. Gawat, Pak Chen tua itu tiba-tiba jadi kaya. Rumahnya ada ratusan ekor ayam. Banyak juga berasnya. Kakek tua itu dapat uang dari mana? Aku juga tidak tahu. Pasti mereka yang mencuri. Aku akan lapor polisi. Aku akan melaporkan pencurian mereka. Pemangku adalah kepala desa-desa Chunhua. Dia juga kenal dengan gubernur. Gubernur? Paman, desa kami muncul seorang preman. Dia tidak hanya menipu, tapi juga mencuri harta benda. Bahkan aku dipukulinya sampai luka. Apa? Ternyata ada yang lebih preman darimu? Siapa dia? Dia cucu Pak Chen tua itu. Paman, cepat bantu aku menghajarnya. Siang nanti gubernur akan inspeksi ke desa Chen. Aku akan pergi dulu menunggunya. Sekalian membantumu menghajar si preman itu. Ayah, ibu. Aku pakai beras untuk menukar pakaian dan obat. Dan juga, aku sudah pesan tukang bangunan. Besok datang untuk memperbaiki rumah. Bagus sekali. Mulai sekarang, kita akan hidup enak. Mengting, kalian cepat lari. Chen Tianba bawa banyak orang. Tergesa-gesa datang ke sini. Katanya mau cari kalian. Dia masih berani datang cari mati. Paman Chen Tianba. Kan kepala desa. Dia bawa banyak anak buah. Kalian gak bakalan menang lawan dia. Cepat lari. Lari. Mengting, kamu cepat bawa Dabao pergi. Ibu, kita pergi bareng. Kamu masuk bantu ayah keluar. Aku masuk ambil barang-barang. Ibu, ini rumah kita. Kita nggak pergi kemana-mana. Sampai. Bocah sialan, kau mau ke neraka? Bajingan mana? Berani-beraninya ganggu keponakanku. Paman, itu dia. Dia yang mukul aku sampai luka. Ini. Kuma anak kesil bejini. Kau aja nggak bisa lawan? Kau masih keponakanku, Wang Lao Bangga? Paman nggak tahu. Bocah sialan ini bisa ilmu hitam. Mereka juga nyuri banyak barang. Nih, ayam-ayam itu, sama barang-barang di tangannya itu. Semua hasil curian mereka. Aku nggak nyuri. Paman, sifat tangkap mereka. Kepala desa, kami benar-benar nggak nyuri. Lihat rumah kalian.
Miskin sampai cuma tinggal. Rumah riak bokert di mana-mana ini. Sebutir beras aja nggak ada. Kalau nggak nyuri, kok bisa dalam semalam? Tiba-tiba ada banyak barang begini? Chen Tianba bilang benar. Keluarga Pak Chen ini tiba-tiba punya. Ayam dan makanan sebanyak ini. Pasti ada masalah. Barusan Chen Mengting masih tukar ayam buat beli obat tradisional buat ayahnya. Malamazi sewa tukang bangunan. Jangan-jangan. Chen Mengting. Bawa uang pulang buat beli? Janda sama anak yatim begini, dari mana punya uang? Kalau gitu, memang hasil curian. Kami nggak nyuri. Kami benar-benar nggak. Kau bilang nggak nyuri. Terus barang-barang ini, dari mana? Lihat. Mereka sama sekali nggak bisa jelasin. Pasti hasil curian. Paman, cepat tangkap mereka. Karena nggak bisa jelasin asal-usulnya, ya bawa mereka pergi, untuk diperiksa. Mau apa kalian? Lepasin aku, lepas. Di dalam masih ada bapak tua lumpuh. Sama bocah sialan ini. Bawa semuanya. Kau mau apa? Lepas. Aku mohon sama kalian, jangan ganggu suamiku. Jean Ganson tu cucucu. Jangan sentuh anakku. Mengting. Ibu. Lepasin aku. Mau mati? Paman. Kemarin dia, gitu juga lempar aku keluar. Bocah sialan. Ilmu sesat apa ini? Serbu semuanya. Cepat cari bantuan. Siap. Ibuku nggak bohong. Semua ini aku yang munculin. Kau anggap aku bodoh? Kau yang munculin? Coba munculin lagi biar aku lihat. Oke, bakal aku tunjukin. Paman menjanji aku. Camus. Biasanya aku yang. Bersembunyi di belakang Goronlin. Berani-beraninya kamu bersembunyi di belakangku. Dasar anak ini. Paman, Bukannya kamu bilang mau lihat aku berubah? Takut apa sih? kamu. Jangan mendekat. Apa ini? Kepalaku gatal sekali. Ini. Apa ini? Bukannya kamu yang minta aku tunjukkan? Mau lihat lagi? Camus. Bala bantuan sudah datang. Bagus. Dasar anak brengsek. Hari ini, sebagai kepala desa, aku akan menegakkan hukum dengan adil. Kamu sudah tamat, brengsek. Aneh. Suaraku, kok jadi begini? Kepala desa. Tadi aku keluar, kebetulan ketemu. Gubernur sedang inspeksi. Dia danggak kamu. Sedang menangkap preman desa. Langsung menyuruh anak buahnya. Datang bantu duluan. Bagus, Yang Mulia Gubernur. Benar-benar hujan di musim kemarau. Lihatlah, semuanya. Keluarga, ini sangat tak tahu malu. Tidak hanya mencuri barang, tapi juga menindasku. Hari ini, Yang Mulia Kepala Desa akan menegakkan keadilan. Meninda Camus. Di seluruh desa Cenjia ini, siapa yang berani menindasmu? Chen Tianba? Keluarga ini, lansia, lemah, wanita, dan anak-anak. Bagaimana bisa menindasmu? Diam. Kami benar-benar tidak mencuri. Kami tidak. Kalian binatang. Kalian cuma mau memfitnah kami. Ayah, ibu. Jangan takut. Dabao kenal gubernur. Orang tua itu otaknya udah kacau. Belum paham situasinya, langsung kirim anak buahnya. Diam. Berani-beraninya kalian menghina Yang Mulia Gubernur. Nanti beliau datang. Aku pasti minta beliau menangkap seluruh keluargamu. Hari ini, sebagai kepala desa, aku akan menegakkan hukum dengan adil. Katanya, anak Mengting itu idiot. Ternyata benar. Bicaranya ngaco. Kok Mengting juga jadi bodoh? Bilang-bilang, anaknya kenal Yang Mulia Gubernur. Yang Mulia Gubernur, itu orang penting. Orang Kessil seperti mereka. Mana quinquennal. Anak idiot ini menulari ibunya, juga jadi bodoh. Cepat tangkap dia. Jangan sentuh anakku. Minggir. Dasar brengsek. Aku bunuh. Kamu. Keponakan.
Kamu kenapa? Keponakan. 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 Serbu mereka semua. Berhenti. Bapak Gubernur. Akhirnya Bapak datang. Ini. Bocah ini adalah siluman. Dia. Dia tidak hanya menguasai ilmu sesat, tapi juga mengubah keponakanku menjadi seekor ayam. Lihat. Keponakanku sedang merangkak di tanah. Makan Cassing. Benar juga ya. Bapak Gubernur. Cepat tangkap siluman ini. Un tucu. Kenapa kalian semua masih bengong? Cepat tangkap siluman ini untukku. Kau sudah tamat. Yangan tangkap anakku. Bapak Gubernur. Anak ini akan celaka. Seran. Format Raja Naga. Kalian ini sedang apa? Dia. Diakuma anak bodoh kesil. Yang sedikit menguasai ilmu sihir sesat saja. Kenapa kalian memanggilnya Raja Naga? Diam. Bapak Gubernur. Yang Mulia Raja Naga. Apakah Anda baik-baik saja? Astaga, mungkinkah si bodoh dari keluarga Mengting adalah naga kecil yang legendaris itu? Dengar-dengar, di desa Shang muncul seorang. Naga Kessil Yang Mondoakan, Ujan Tukrakia. Ternyata itu adalah Dabao. Jiang Zhou mengalami kekeringan selama 3 tahun. Panen gagal total. Karena naga kecil menurunkan hujan. Sawah pun terisi air. Tanaman bisa tumbuh. Barulah semua orang bisa makan. Semua ini adalah jasa naga kecil. Format Hada, Yang Mulia Raja Naga. Dia adalah naga kecil? Yang Mulia Raja Naga. Apakah Anda terluka? Aku baik-baik saja. Hanya saja ibuku dan nenekku sedikit terkejut. Yang Mulia Raja Naga. Ini semua salahku. Akan segera kutangani. Dasar orang tak tahu diri. Berani-beraninya mengganggu keluarga yang mulia Raja Naga. Kau sudah tidak mau hidup lagi ya? Bapak Gubernur, saya tidak tahu dia adalah naga kecil. Kalau aku anak keluarga biasa, bolehkah kau menggangguku? Naga kecil. Saya tidak bermaksud begitu. Para pengawal, tangkap Wang Laoba dan siluman itu untukku. Bapak Gubernur. Naga kecil, enfin. Yang Mulia Raja Naga. Ini semua karena kinerja saya buruk. Saya berjanji akan meningkatkan pengelolaan ke depannya. Menyamin, Di Jiangju. Tidak akan ada lagi preman desa. Nah, itu baru benar. Mundur. Baik. Mengting. Dabao, bagaimana dia bisa berubah menjadi naga? Kalau begitu, apakah dia masih cucuku? Ibu. Dabao adalah anakku. Tentu saja dia cucu ibu. Nenek, kalau aku tetap bodoh, apakah nenek masih mau mengakuiku? Tentu saja aku mau, siapapun dirimu, kakek dan nenek, akan tetap mengakuimu. Jadi, meskipun aku adalah Raja Naga, aku tetaplah cucu kalian.